Terima kasih masih bersama kami. Baik, ini sudah banyak sekali yang sudah bergabung di line SMS. Kami persilahkan yang mau bergabung di line telepon. Begini, ini dari 03418636 sekian. Apakah karma ada hubungannya dengan surga dan neraka? Karena ada pemahaman pembalasan baik dan buruk di sana tadi ya, di surga dan neraka tadi. Jadi bagaimana menurut sudut pandang agama Buddha dari, terima kasih Pak Susno di Sukun. Ya. Sesungguhnya kalau kita berbicara tentang karma atau hukum perbuatan itu sebab akibat itu sendiri, itu kurang pas disebut sebagai pembalasan. Tetapi lebih cocok kalau kita carikan padanannya itu adalah konsekuensi. Jadi ketika kita melakukan kebaikan, kita mendapatkan kebahagiaan, itu bukan hadiah, bukan bonus. Bukan bonus dari hukum karma, bukan hadiah dari hukum karma. Sebaliknya, kita melakukan perbuatan yang kurang baik, kita mendapatkan kecelakaan, musibah pada umumnya, itu bukan hukuman, tetapi konsekuensi. Seperti kalau kita misalkan haus, kita kondisikan adanya minuman yang baik, yang cocok dengan kita, terus kita minum. Tanpa kita minta, minuman itu akan memberikan kesegaran pada kita. Seperti itu. Jadi konsekuensi, bukan hadiah, tapi juga bukan hukuman. Suatu proses berkesinambungan dari adilnya hukum sebab akibat. Jadi sudah masuk dong kalau ya hukum sebab akibat yang ditanyakan dari keluarga Dhamma TV tadi ya. Iya, jadi dan intinya nanti, ini. Yang ketika berhubungan dengan kematian, nah itu nanti akan terlahir kembali di mana? Nah itu sesuai dengan dari karma-karma yang sudah diperbuat sebelumnya. Namun karma bukan faktor satu-satunya, hanya sebagai salah satu faktor dari sebab-sebab lainnya. Minimal ada 4. Kita mengalami suatu hal dari pikiran, dari temperatur seperti saat ini, kemudian dari makanan, dan dari karma. Minimal 4 ini, pikiran, temperatur, suhu udara, makanan, dan karma, perbuatan hukum sebab akibat. Jadi kita sehat itu tidak mesti dari hukum karma saja. Makanannya kurang baik, temperaturnya kurang cocok, pikirannya negatif dan lain sebagainya. Jadi temperatur di sini temperatur suhu betul. Udara. Bukan temperamental misalnya. Oh, bukan. Ini berhubungan dengan suhu udara gitu, suhu udara. Jadi kalau kita terlalu dingin kita bisa sakit, terlalu panas kita bisa sakit. Pikiran kita terlalu negatif juga kita bisa sakit. Pikiran kita positif, kita bisa menjaga kesehatan kita dengan baik. Makanan yang terlalu enak, bahaya nanti kolesterol naik. Nah, makanan yang kurang baik, nanti kurang gizi dan lain sebagainya. Jadi dari 4 itu minimal 4 sebab itu yang nanti memengaruhi kehidupan kita. Minimal itu. Kehidupan kita saat ini ya maksudnya saat ini ya. Dan kedepannya. Iya, jadi minimal 4 ini. Dan salah satunya adalah dari tadi hukum karma itu sendiri. Jadi hukum karma itu bukan satu-satunya. Tapi dari berbagai macam sebab, berbagai macam faktor yang terakumulasi istilahnya akhirnya menjadi suatu akibat, menjadi buah yang kita rasakan saat ini. Oh gitu. Jadi kalau karmanya baik juga bisa baik begitu ya kan Bante ya. Jadi pikiran, temperatur, makanan, dan karma baik. Nah itu yang akan bisa mengemas kehidupan ke depan ini akan menjadi lebih baik. Mungkin yang pingin jodoh ya, duh kok lama kita tidak punya jodoh, ada banyak Bante ya kegelisahan semacam itu. Maka diharapkan bisa segera punya jodoh. Baik sekali, ini juga ada dari 0341763763 sekian. Mau tanya, berapa kali kita mengalami reinkarnasi? Dan dewa kematian itu siapa? Dewa kehidupan siapa Bante? Ayo silakan Bante. Oh ada yang telepon, kita terima yang telepon dulu. Selamat malam. Selamat malam, dari siapa? Dari Pak Toto Bulunawang. Pak Toto di Bululawang. Oh yang dulu sering di radio ya? Iya. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih, silahkan. Ini yang pertama yang mau saya tanyakan. Iya. Ini yang dengan karma juga, yaitu menurut definisi Buddhis, Tuhan itu bagaimana? Artinya apa? Bisa langsung ditanyakan, ada ketika definisi Buddhis itu bagaimana? Oh, jadi di Buddha Tuhan itu bagaimana, begitu Pak Toto ya? Oke, betul. Terima kasih, bagus sekali. Terima kasih sudah bergabung. Inggih, terima kasih, monggo. Kalau kita berbicara di Buddhisnya, bahwa mudahnya ini butuh penjelasan sungguh sangat luas sekali, sangat dalam sekali sesungguhnya. Jadi mudahnya seperti ini, bahwa di Buddhis Tuhan tidak personal. Tuhan tidak personal. Nah, lebih mudahnya lagi adalah kita berbicara hukum saja. Jadi segala sesuatu di alam semesta ini kan berproses hukum.
hukumnya itu yang boleh istilahnya boleh, namun kurang tepat ya, karena memang kita butuh pembahasan yang mendalam itu bahwa tidak personal. Jadi Tuhan di dalam Buddhis itu tidak personal, yang semuanya itu adalah mengatur apa ya? Sinergi atau Berkesinambungan raya gitu. ini Tapi ya? dia tidak personal gitu, tidak personal. Tidak ada misalkan bentuknya kira-kira merah atau kuning Iya. itu bukan ya? Bukan seperti itu. Jadi pokoknya mudahnya tidak Dia personal. adalah hukum universal begitu? Hukum universal, gampangnya seperti itu saja. Seperti itu, Iya, Pak karena Toto. ini kalau kita bahas harus benar-benar detail Pak. dan waktunya tidak cukup seperti Jadi itu. daripada nanti menimbulkan Iya. salah persepsi, Iya, lebih baik seperti Pak Toto silakan semalam ini ya kita bisa ngobrol setelah acara ini dengan Bante. Oke, kita pada SMS berikutnya Yang barusan tadi yang barusan tadi. Oh iya, Iya. yang belum dijawab silakan Bante. yang tentang Dewa dewa kehidupan dalam, siapa, dewa dalam kematian masyarakat, siapa? dalam kebudayaan itu mengenal ada dewa kematian, ada dewa kehidupan. Nah, kembali seperti yang sudah kita bisa tadi itu tidak seperti itu. Tapi hanya kama itu bukan orang. Kama itu bukan apa namanya, ada yang mengatur, tetapi suatu hukum universal yang dia berproses dengan adil. Tidak melihat itu siapa makhluknya, tidak melihat itu siapa derajatnya, apa bentuknya dan sebagainya, dia akan berproses dengan adil. Nah, itu hukum kama yang mengatur semua proses kehidupan. Iya, rupanya ada yang bergabung lagi. Oke, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam Ibu, Iya, selamat malam. Dengan siapa Bapak? dengan Pak Rudi Sinyo di Blimbing. Bapak Rudi Sinyo di Blimbing, silahkan. Saya mau tanya sama Biku Ban- atau Bante ya. Inggih, biksu Nyun Bante. Sewu ini karma, kita temanya karma malam ini ya. Inggih. Karma kalau saya lihat sehari-hari, duniawi dulu deh. Kayaknya kok secara langsung ya. Terus menurut bagaimana pandangan kita menyikapi hal tersebut. Misalkan begini cerita aja. Ada salah satu teman itu menebak. Itu benar-benar terjadi gitu kan. Tapi dari hal yang terjadi tersebut kembali ke dia. Itu sudah duniawi kan secara langsung gitu ya. Terus kalau dalam alam nanti itu bagaimana karma kita menyikapinya, Bante? Iya. Silahkan. Iya. Terima kasih, Bante. Terima Iya, kasih. Pak, sama-sama ya. Kalau ada Selamat orang malam. memiliki kemampuan seperti itu, sesungguhnya di dalam Buddhis sesuatu yang biasa gitu, sesuatu yang biasa. Jadi dia bisa punya kemampuan melihat beberapa waktu yang akan datang dan persis sama. Karena dia punya kemampuan itu, dan kalau saat ini dia tidak melatihnya, itu dari sebab yang lampau. Seperti fenomena anak indigo. Anak indigo itu kan anak kecil, ya maaf dia bukan Buddhis, dia bisa tahu kehidupan lampau, dia bisa melihat kehidupan orang lain dan sebagainya. Dia saat ini tidak meditasi, dia tidak kenal Buddhis dan sebagainya. Nah, sebab lampaunya itu yang kuat, terkondisi saat ini akhirnya menjadi akibat dia bisa memiliki kemampuan di luar manusia biasa. Iya, Seperti iya. itu. Nah, kalau kita berbicara hidup sesudah kematian, di dalam Buddhis itu adalah proses kesinambungan. Jadi, Ya, terus menerus ya. cuman karena saat ini kita meninggal, badan kita nggak bergerak, nah sehingga kita sulit untuk melihatnya. Apa proses selanjutnya? Di dalam Buddhis itu proses berkesinambungan. Berkesinambungan cuman karena sudah pindah alam, beda dimensi, pindah kehidupan, nah sehingga nanti akan dijelaskan oleh hukum karma di dalam Buddhis itu adalah nanti akumulasi dari perbuatan-perbuatan kita yang sebelumnya itu akan mengkondisikan hidup kita nanti akan seperti apa. Seperti Iya, itu. iya, begitu. Ada kehidupan yang akan datang, disebut kelahiran kembali atau tumiba lahir. Ya, sekaligus menjawab pertanyaan tentang reinkarnasi tadi. Baik, ini juga ada SMS. Selamat malam Bante. Bagaimana kalau orang yang selalu ditolong, tapi orang tersebut malah menganiaya keluarga saya? Apakah bisa apakah bisa dikatakan ini karma akan masa lampau? Kita pernah ada hitungan karma bagi apakah ada hitungan karma bagi orang yang menganiaya tadi karena dia merasa bangga dan menang? Apa hukum karmanya, Iya, Bante? ketika dia mendapatkan bantuan, mendapatkan pertolongan seperti itu, nah pada saat ini dia sedang memetik sebab lampaunya yang baik. Nah, tapi saat ini dia malah bukan mengembangkan yang baik, malah mengembangkan yang buruk, yang menganiaya seperti apa yang ditanyakan. Nah, dia membuat sebab buruk. Nah, nanti ketika sebab buruknya yang saat ini dan yang lampau itu berbuah, dia akan mendapatkan suatu hal yang lebih jahat lagi, lebih buruk lagi, bahkan yang bisa misalkan ditangkap oleh hukum dan lain sebagainya, itu yang membuat hidupnya menjadi nanti tidak baik. Nah, oleh karena itu, karena kita punya dua pilihan, karena karma itu netral,
kita punya dua pilihan, yang baik atau kurang baik, tentu kita ingin bahagia itu memilih yang baik. Yang kurang baik terus kita hindari sampai kita mempunyai kebiasaan yang baik, sehingga ketika kita diajak ataupun dirangsang untuk melakukan perbuatan kurang baik, kita bisa menahannya, bisa menghindarinya. Seperti itu. Demikian. Kemudian ini juga dari begini nih, belum saya lihat, ingin menanyakan apakah menurut ajaran Buddha jumlah makhluk hidup sudah ditentukan jumlahnya dan mereka hanya kok. Maaf ya yang terpotong ini. Mungkin apa artinya bersama-sama begitu makhluk ini? Kenapa? Apakah jumlahnya ini sama, selalu sama di dalam makhluk hidup ini? Kalau kita mau hitung-hitung jumlahnya itu tidak ada yang menentukan gitu. Jadi jumlah makhluk hidup manusia tahun sekian segini itu tidak bisa. Karena setiap makhluk itu mewarisi kamanya masing-masing. Jadi dia terlahir sebagai manusia karena kondisi kama-kama dia yang sebelumnya itu, sebelum dia menjadi makhluk manusia, cocok dengan alam manusia. Sehingga dia terlahir sebagai manusia. Dan nanti kurang lebihnya jumlahnya itu tidak bisa ditentukan dan tidak ada yang menentukan. Hanya suatu proses kesinambungan dari setiap makhluk yang punya kama masing-masing. Iya, menarik sekali ternyata tentang karma ini ya. Betapa kita ini sama sekali bodoh, kita merasa itu hidup ini hanya menderita aja Bante ya, perasaan kita begitu tidak bahagianya. Kelihatannya kita sudah di ujung waktu, maka saya persilakan Bante Jayaratanu untuk menyimpulkan sebenarnya apa sih tentang karma ini. Silahkan. Karma adalah niat. Jadi apapun yang kita lakukan dengan pikiran, ucapan dan jasmani kita, ketika di situ ada niat dan kehendak besar ataupun sedang maupun kecil, itu akan menimbulkan suatu akibat. Akibatnya itu bisa saat ini yang akan datang maupun kehidupan yang akan datang seterusnya. Nah, karma bersifat netral. Kita punya dua pilihan yang baik dan pilihan yang kurang baik. Tentu sebagai orang yang ingin hidup bahagia, kita terus melakukan dan terus mengisi hidup kita menjadi lebih baik lagi. Karena dengan karma-karma baik kita ini akan mengkondisikan ke depannya cita-cita kita, keinginan kita, kebahagiaan-kebahagiaan yang kita raih itu bisa tercapai dengan kondisi-kondisi baik yang kita wujudkan. Ya tentu kembali pada wawasan, pengalaman dan proses pembelajaran yang terus kita tingkatkan terus-menerus. Sehingga hidup kita kembali menjadi semakin baik dengan karma-karma baik yang terus kita kondisikan saat ini dan ke depannya. Iya, jadi intinya jangan pernah, tadi melanggar ya, jangan pernah melanggar 5 sila tadi, tetapi tetaplah setiap saat melakukan perbuatan baik di keseharian kita. Baik keluarga Dhamma TV, masih banyak sekali SMS yang belum terbacakan pada hari ini, mungkin akan saya simpan untuk minggu depan. Mudah-mudahan pada minggu depan kita bisa jumpa lagi. Dan juga yang sudah bergabung di line telepon juga saya ucapkan terima kasih dan harap bergabung lagi di minggu depan. Terima kasih sudah bersama kami, waktu sudah memisahkan kita. Sampai jumpa pada minggu yang akan datang. Rahayu.